Wah, makasih ya, aku udah diundang. Selamat ya, kamu udah nikah. Ini bukan aku yang nikah, tapi saudara sepupu dari adik papaku. Saudara sepupu dari adik papaku. Terus orang yang bilang, hah? Hah? Itu apa ya, saudara sepupu dari papaku? Iya, ada nggak sih orang yang kayak gitu? Yeah. Yang nikah itu bukan dia, tapi dia yang malah ngundang temannya gitu. Ada banget lah nih gue ngalamin. Coba cerita. Gini. Jadi waktu itu ada teman apa namanya, selingkungan gua gitu. Selingkungan. Selingkungan. Teman-teman selingkungan kerja aku itu kan ada nih tergabung di dalam satu grup WhatsApp gitu kan. Jadi tiba-tiba dia ngirim pesan gitu. Terus aku nggak baca. Terus di bawahnya itu teman-teman yang lain tuh pada ngomen selamat ya. Terus aku pikir, wah kayaknya apalagi kan yang aku tahu dia juga jomblo gitu kan. Terus aku pikir dia yang nikah. Udah menemukan titik terang nih gitu. Udah menemukan tambatan hati nih gitu kan. Terus pas aku lihat, pas aku buka grupnya itu kan, ternyata aku baca di bawah, ini siapa yang nikah? Oh, ternyata bukan dia, ternyata kayak misalnya tuh kayak keponakan dia. Bayangin keponakan dia loh. Terus aku kepikiran, emang perlu ya ngundang teman-teman rekan-rekan kerja gitu kalau misalnya keponakannya yang nikah atau saudaranya yang nikah gitu. Menurut lo gimana? Menurut kamu gimana? Perlu atau enggak? Nggak tahu sih, tapi iya sih kalau kita datang ke nikahan itu bukannya kita harus kenal ya dengan pengantin pria atau wanitanya. Kalau misalnya kita nggak kenal, ya agak menurutku iya sih agak aneh gitu. Kenapa aku perlu diundang gitu? Terus aku juga pernah dengar loh, kayak fun fact gitu kan. Aku lupa di Instagram atau di YouTube. Akunnya itu membahas tentang kehidupan yang ada di Korea. Di Korea atau di Jepang lah. Di Jepang deh. Terus orang Jepang ini lebih apa sih kalau ada nikahan, dia itu lebih ke intimate juga ya, termasuk intimate wedding, orang-orang yang terdekat aja. Jadi bagi mereka itu diundang sama nikahan sama seseorang itu ibaratnya itu dia bener-bener gitu, wah gitu kan, spesial, dan dia itu juga memberikan yang terbaik kepada Iya benar. mempelai wanita dan prianya nanti, entahlah itu sebagai hadiah atau kado yang mereka kasih ke pengantin tersebut gitu ya. Terus kalau mereka nggak ngasih itu tuh ya pasti malu banget kan. Kalau tamunya dia nggak ngasih. Terus ya pengantinnya itu yang nikah itu di acaranya itu benar-benar makanannya, souvenirnya, dan rundown acaranya itu benar-benar wah banget, bagus, dan semua orang ikut berinteraktif dalam acara tersebut gitu. Bayangin kalau misalnya kita nggak kenal, terus tiba-tiba ujuk-ujuk gitu kan, ya kado nggak seberapa, kayak gimana gitu ya, mungkin kalau dibandingin sama yang budaya Jepang itu kali ya. Aku jujur bayangin. Ya gitu deh. Jujur aku baru tahu sih dari kamu kalau misalnya ternyata budaya pernikahan di Jepang gitu atau di Korea mungkin juga kali ya, yang diundang tuh emang kayak acara yang spesial banget nggak sih, ya kan? Iya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan di Indonesia kayaknya mungkin spesial, tapi tujuan mereka tuh mungkin pengen semua orang tahu kali ya. Cuman aneh juga sih, misalnya nih kita datang nih ke nikahan saudara teman kita yang diundang, otomatis harus standby dong teman kita itu di acaranya. Kalau misalnya dia nggak standby misalnya, terus kita datang, terus pas salaman, terus ini siapa? Gitu. Ini siapa? Terus pas kita mau foto sama pengantinnya kan, atau mau ketemu sama keluarga pengantinnya, terus pasti keluarga pengantinnya bingung, ini siapa ya? Gitu Ih, sumpil, kan aku kita males. Pun, ya,
Dan kita pun awkward nggak sih? Di awkward banget. Duh, siapa ya? Yang mana mamanya? Yang mana papanya? Kalau misalnya teman kita itu nggak standby, itu yang menjadi masalah Ih, kan. kalau gitu aku males foto deh. Terus Kayaknya aku. ngapain datang? Oh, Iya kan? soalnya kan kita udah ngasih kado, kita udah ngasih amplop, nggak mungkin lah kan kita nggak apa namanya nggak makan, nggak makan gimana sih? Oh nggak apa nggak Mencicipi foto, hidangan. iya mencicipi hidangan. Terus Kok mencicipi hidangan sih? Mencicipi hidangan tuh udah wajib aja sih kayaknya. harus ya. Soalnya pas di jalan tuh lapar. Maksudnya itu foto sama pengantin nggak mungkin kan kita datang terus kita apalagi bikin di buku tamu undangan tuh bikin nama kita terus pas dia lihat kan ini siapa atau bikin dalam kurung kali ya temannya ini gitu kan terus nanti baru dia apa kan baru tahu oh gitu kan terus tapi emang sih kenapa jadi random gitu ya jadi acara random gitu ya. Terus ya ada kayak album foto gitu kan. Pasti setiap acara pernikahan ada foto gitu kan. Nah, kalau di Jepang ini mereka foto bersama, lebih ke foto bersama daripada foto sendiri-sendiri, maksudnya ganti-gantian gitu. Jadi pas mereka foto bersama tuh mereka juga bisa saling mengenang gitu. Oh Teman-teman iya. dekatnya ini loh. Terus tiba-tiba ada nyempil orang yang gak dikenal gitu kan. Kenal. Ini siapa gitu kan. Kalau orang Indo enggak ya gitu ya, udah foto ganti-gantian, terus fotonya sealbum apa setebal apa kamus bahasa Inggris bahasa Indonesia gitu. Oh, kamu Pas dibalik-balik gitu ya, nggak ada kenal. nggak ada yang kenal orang satupun. Tapi ya gitu deh. Iya sih aneh banget. Atau mungkin gini juga kali ya. Apalagi kalau di Jepang atau Korea gitu, kalau misalnya kita mau ngadiri undangan itu kan harus apa namanya mungkin pakai barcode kalau sekarang ya istilahnya atau ada kertas undangannya. Kalau di Indonesia kan ibaratnya kalau dikasih Iya. undangan ya udah undangannya Iya. kebanyakan dibuang Nggak- nggak sih? Nggak Nggak ada dijadiin fungsinya. sebagai tiket gitu. Iya, bukan sebagai tiket juga. Jadi nggak ada juga fungsi undangan. Jadi kan kayak mubazir gitu nggak sih? Tapi kan ada juga sih yang kayak ngundang-undang di WA kayak gitu. Jadi kayak gimana ya rasanya? Berasa kayak nggak spesial aja gitu kan? Ya nggak sih? Tapi bukannya julid atau gimana sih? Cuman ini nih kayak jadi keresahan aku aja sih dari kapan tahu ya sampai sekarang. Cuman aku nggak pernah dengar sih ada yang bahas ini. Kadang-kadang aku mikir ini kepala aku yang berisik aja atau ada nggak sih orang lain yang merasakan juga? Tapi aku nggak peduli sih. Tapi mungkin nggak sih ada orang lain yang merasakan? Atau aku aja? Nggak tahu sih, tapi aku lumayan setuju. Ya, yang nikah siapa, yang diundangnya siapa gitu ya. Ya ibaratnya gini loh, kalau misalnya kita banding-bandingkan kayak budaya apa negara maju sama Indonesia, bukannya kita nggak setuju atau gimana sih, cuman ini kan pendapat kita masing-masing aja. Misalnya kalau di luar itu kan privasi banget nggak sih? Iya, ya kan? Orangnya jaga privasi banget gitu kan. Jadi mereka tuh kalau ngundang ya emang yang kenal-kenal aja gitu kan. Kalau misalnya yang nggak kenal tuh pasti mungkin kayak partner atau bawa teman gitu kan. Iya. Untuk datang pesta nggak mungkin sendiri misalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka emang ngundang orang yang nggak dikenal gitu kan, ya ibaratnya kayak ngundang misalnya kayak saudara-saudaranya yang nikah, itu kan berarti dia nggak ngundang spesifik kan, misalnya untuk Ani gitu kan, terus ya boro-boro untuk Ani, dia aja nggak kenal si Ani itu siapa kan gitu. Jadi tuh apa namanya tuh kayak ya berhubungan Iya, sama terus privasi itu ya juga berkaitan dengan itu juga sih. Pernah yang Jepang atau Korea itu ya budget gitu. Jadi semua apa namanya tamu itu mendapatkan setara semuanya Oh, iya. makanan dan itu tuh cukup gitu. Iya, iya, iya. Nggak berlebih, nggak kurang dan pelayanannya juga pas gitu. Jadi kalau misalnya dibawa lebih orangnya ya mungkin bisa nggak dapat kali ya. Ya gitu. kalau misalnya kayak di Jepang atau Korea itu kan dia udah dibajetin gitu Iya, kan, maksudnya itu dibajetin. jadi semuanya adil dapat, nggak ada yang nggak dapat. Tapi kalau kita di Indonesia ini kan kadang-kadang misalnya karena ya ibaratnya ngundang orang-orang yang nggak dikenal gitu kan, dia pas datang itu ya tiba-tiba misalnya nih kalau Cuman minum enggak kita misalnya kayak minum sisa-sisa. kayak kita datang udah sorean aja Iya, misalnya gitu kan, pasti udah pada habis kan, Iya. ayamnya udah nggak ada, rendangnya udah Padahal nggak kita ada. yang diundang loh gitu Iya, kan. Tapi kita yang maksudnya itu bukan spesial, maksudnya spesifik diundang gitu kan. Jadi kita bisanya datang sore gitu kan, agak sorean dikit. Tapi makanannya udah habis. Itu siapa yang salah? Kita yang salah atau gimana sih sebenarnya?
Tapi kan dia Kita yang salah, orang nggak ada yang oh salah. iya, kita yang salah ya. Mungkin kita Ngapain datang iya sore-sore? sih. Seharusnya datangnya pagian ya biar nggak kehabisan makanan. Dan satu lagi kalau di Jepang atau di Korea itu ya dia itu punya jam. Kayak jam Oh iya, dari jam segini sampai jam segini. Kalau di Indonesia kayaknya nggak ada nggak ya ada kayak ya. gitu. Pokoknya sampai sore jam tuh Sampai sampai malam malam kali. ada juga 2 hari 2 malam Iya, gitu 2 hari kan 2 malam. nikahan mereka gitu kalau mau yang heboh Iya, jadi kayak gimana ya? Ya karena ini loh, karena fleksibel. Apalagi kalau misalnya kayak pesta di rumah gitu iya kan. di Jadi depan rumah nggak ada ngaruh, nggak ada yang ngekang gitu. iya Tapi kalau di luar itu kan pasti dia bikin pesta itu di gedung kan. iya Kalau di gedung nyewa kan dan ada jam-jamnya gitu, nggak bisa sembarangan aja gitu. Ya, jadi itu sih yang aku rasain selama sebelumnya ini. Terus aku kadang-kadang mikir juga, oh, wajib nggak sih datang? Emang harus datang gitu? Kalau nggak datang emang gimana? Emang kalau rasanya tuh ya, aku ngerasainnya kalau nggak datang tuh kayaknya tuh aku tuh kayak orang paling jahat di dunia loh menurut perasaan aku karena aku nggak datang gitu. Terus aku mikir ini perasaan aku ini benar atau enggak gitu, atau aku aja yang terlalu mendramatisir gitu. Kalau menurut kamu gimana? nggak Biasa aja sih nggak sih? nggak tahu sih kan dia ngundangnya di grup WA nggak sih kalau Iya. itu berarti satu bersama jadi kalau menurut aku kalau misalnya ngundangnya untuk satu bersama itu salah satu datang itu udah mewakilin nggak sih Iya, sebenarnya iya sih. Cuman kalau kayak misalnya kalau semua orang pikirannya kayak aku ya ujung-ujungnya nggak datang dong, ya kan? Tapi untung aja sih orang nggak semuanya nggak gimana ya nggak sepemikir aku gitu. Jadi ya udah kalau diundang kalau misalnya mereka datang ya udah datang gitu kan. Cuman kadang-kadang aku juga heran sih kenapa aku bisa mikir gitu. Padahal sebenarnya aku nggak pernah tahu juga sih budaya Barat tuh bakal seprivasi itu. Ternyata kayaknya privasi itu emang emang terlahir dari dalam diri nggak sih? Maksudnya itu udah emang fitrahnya iya udah sebenarnya fitrahnya sebenarnya nggak sih?